Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua siap untuk diberkati. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sampai pagi hari ini kita boleh berdiri tempat ini. Bahkan kita mau menghampiri Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau terima sukacita surga. Kita mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita, terlebih keadaan bangsa Indonesia ini yang saat ini penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa bimbang dan juga orang-orang banyak yang panik. Tetapi kita mau percaya satu hal kepada Tuhan. Dia senantiasa ada bagi kita, amin. Dia selalu ada bagi kita apapun keadaan kita. Dia selalu ada bagi kita. Bahkan dia memberikan roh sukacita bagi setiap kita. Untuk kita tetap kuat menghadapi segala sesuatunya. Dan kita percaya Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah. Di balik semua yang terjadi pada saat ini. Amin. Mari kita mau bersukacita bagi Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberikan sukacita bagi kita. Kita mau bersorak-sorak bagi dia. Kita mau bersukacita bagi nama Yesus. Haleluya. Kami terima sukacita daripadamu Tuhan Yesus pagi ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata memenuhiku. Haleluya. Sukacita surga memenuhi setiap kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kami terima sukacita-Mu Tuhan. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga nyata penuhi. Katakan
sukacita bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Di tengah-tengah keadaan kami yang saat ini Tuhan. Kami mau tetap bersukacita Tuhan. Karena Engkau yang memberikan sukacita itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami mau tetap bersukacita apapun yang kami alami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Kami mau tetap bersukacita. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Sebab Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau datang Tuhan pagi hari ini. Lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau datang Bapa pagi ini lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan datang di hadapan-Mu. Sebab kami percaya Engkau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan-Nya. Mari kita bermazmur bagi Dia pagi hari ini. Mari naikkan pujian syukur kita. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyembah-Mu di sini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Sebab kami percaya, Engkau ada bagi kami Tuhan Yesus. Ada bagiku. Kami datang Tuhan. Bapa-Ku datang. Kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau sungguh hebat Tuhan. Amin. Ajaib perkasa. Ajaib segala perbuatan-Mu Bapa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Sungguh perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami menaikkan pujian syukur kami Bapa.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya, Ku percaya, ya Tuhan, Kau ada bagi setiap kami. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi
orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil.
Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas dipenjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama.
Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang ke-8, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020.
Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Puji Tuhan bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa beribadah. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita di dalam tuntunan Tuhan, kita mengatakan bahwa hidup di dalam dimensi yang baru, yaitu persekutuan kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi persekutuan kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Shalom, shalom sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini kita ada di dalam persekutuan yang secara langsung sangat berkurang. Karena ada keterbatasan-keterbatasan yang terjadi. Tetapi saya percaya bagaimana orang-orang Kristen di dalam persekutuan untuk tetap saling mengasihi, dan kasih dalam persekutuan itu harus ditunjukkan, tetap ditunjukkan di antara sesama orang Kristen atau orang percaya. Yang mau katakan amin. Dan saya percaya di rumah-rumah juga memperhatikan bahwa kita harus menunjukkan kasih di antara persekutuan kita satu dengan yang lain. Nah, saya ingin mengajak kita untuk lebih lagi untuk melihat apa yang menjadi hal yang Tuhan mau di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Rencana Allah untuk persekutuan, sekali lagi rencana Allah untuk persekutuan kita sebagai orang percaya adalah bersatu di dalam kasih. Yohanes 13 ayat 1, saya akan bacakan untuk kita semua. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai,
Yesus telah tahu bahwa dirinya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan sebelum hari raya Paskah, sebelum dia menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini melalui kematian dan kebangkitannya, maka Tuhan Yesus menyatakan, mendeklarasikan bahwa ia mengasihi murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Itu satu anugerah yang Tuhan berikan atas kita, umatnya. Yohanes 17 ayat 11 mengatakan demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi ketika Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia berdoa dan dia berdoa bagi murid-muridnya. Dan kita adalah murid-muridnya, amin. Kita adalah kumpulan orang-orang percaya yang dikumpulkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia mau supaya kita menjadi satu. Sama seperti Tuhan Yesus dengan Bapanya menjadi satu. Dan kita ada di dalam satu kesatuan, yaitu Tuhan yang mempersatukan kita di dalam kasih-Nya, amin. Jadi ketika tujuan kita di dalam persekutuan itu adalah Tuhan Yesus, maka otomatis persekutuan kita dengan sesama akan membawa kita kepada kesatuan. Karena tidak ada halangan lagi di antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Dan tidak ada lagi halangan antara kita dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita tidak ada halangan antara kita dengan Tuhan Yesus, maka dengan sesama kita bisa saling mengasihi. Sehingga menjadi satu di dalam persekutuan kasih. Dan Tuhan Yesus di dalam persekutuan itu bukan hanya membuat supaya kita menjadi satu, tetapi Tuhan Yesus mau supaya ada kemuliaan di dalam persekutuan kita. Yohanes 17 ayat 22 mengatakan dengan jelas, dan aku memberikan kepada mereka kemuliaan, yaitu engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemuliaan. Jadi rencana Allah untuk persekutuan kita sebagai orang percaya adalah bersatu di dalam kasih dan mencerminkan kemuliaan Kristus. Karena Tuhan yang memberikannya. Yang mau katakan amin. Apakah isi doa kita? Allah sudah sangat mengasihi kita. Ia rindu kita memiliki kasih itu dan terikat satu dengan yang lain di dalam kasih itu. Apakah kita rindu untuk memiliki kasih itu dengan sesama kita? Dan saya percaya kalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, kita memiliki kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya persekutuan kita dengan keluarga, persekutuan kita dengan sesama kita di dalam komunitas kasih, di dalam gereja Tuhan, itu akan terjalin hubungan yang didasari oleh kasih Kristus. Dan kita menjadi satu dan mencerminkan
kemuliaan Allah. Jadi itu rencana Allah untuk persekutuan. Nah, kalau kita melihat apakah persekutuan itu? Nah, persekutuan itu berarti menerima kasih dari orang lain dan kita memberikan kasih kepada orang lain. Jadi ada hubungan timbal balik yang terjadi. Sehingga itu dinamakan persekutuan. Kenapa kita harus melakukannya dengan sesama kita? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, walaupun dahulunya kita adalah orang berdosa. Kita dahulunya adalah orang yang jauh dari Dia. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, Dia mati di kayu salib, Dia menebus kita, Dia menerima kita, Dia memulihkan kita. Dan karena kita telah menerimanya, maka dengan itu pula kita harus memberikan kasih kita. Sehingga persekutuan kita dengan sesama kita menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tetapi Ia juga membiarkan Maria membasuh kakinya dengan air matanya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Tuhan Yesus membiarkan anak ketika memberi makan 5.000 orang, yang anak ini memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan Yesus menerimanya. Dan ketika Tuhan Yesus menerimanya, Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada 5.000 orang. Itu memberi dan menerima. Persekutuan adalah menerima dan memberikan. Maka itu sebagai umat Tuhan, kalau kita mengerti arti persekutuan, mari kita menerima, dan bukan hanya menerima, tetapi mari kita memberikan dan menyalurkan kasih itu. Tuhan Yesus juga rela membiarkan Maria, untuk Maria dengerin Tuhan Yesus berkata-kata. Tapi Tuhan Yesus juga membiarkan Marta memasak baginya. Ada sesuatu persekutuan yang terjadi. Jadi marilah kita saling membantu, sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan saat kita memberi dan menerima kasih di dalam persekutuan kita. Bagaimana umat percaya menguatkan dan memperbaiki persekutuan mereka? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyediakan waktu yang berarti untuk bersama, bahkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman Pantekosta yang pertama kali. Kita perlu menyediakan waktu. Sekarang ini kita punya waktu yang cukup banyak, terutama untuk orang terdekat kita, karena situasi kita harus tinggal di rumah. Dan ketika kita tinggal di rumah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bosan dengan kalau kita melakukan rutinitas yang dahulu kita lakukan. Tetapi marilah kita mulai untuk kita fokus, kita memberi sesuatu yang menurut Tuhan harus kita lakukan. Kita mengasihi suami dan istri, kita mengasihi anak-anak kita, kita wujudkan di dalam persekutuan yang intim dengan mereka. Sehingga ketika kita melewati proses kita hari-hari ini, kita akan melihat di dalam keluarga demi keluarga ada pemulihan. Ada hubungan
yang di dalam kasih yang terjalin, sehingga kemuliaan Tuhan nampak. Kita perlu sekali lagi menyediakan waktu. Kita perlu melakukan daya dan upaya supaya persekutuan itu berjalan dengan baik. Nah, kalau kita ambil contoh di dalam persekutuan orang percaya di dalam masa Pantekosta yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, mungkin ada baiknya kita baca dan kita perhatikan. Saya akan bacakan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, kalau kita melihat ayat ini kalau kita lihat memang konteksnya adalah dari latar belakang budaya dan kondisi sangat berbeda dengan sekarang ini. Jadi mereka berkumpul sehati karena mereka ada di dalam kota yang kecil, dan mereka melakukan persekutuan karena mereka merasakan bahwa mereka memerlukan persekutuan, sehingga mereka berkumpul bersama-sama. Bahkan dikatakan mereka tiap-tiap hari. Tetapi fokusnya bukan di tiap-tiap harinya, bukan menjual harta miliknya, membagikan kepada semuanya. Fokusnya bukan di situ. Tetapi fokusnya adalah di dalam hal ini ada bermacam-macam kegiatan orang Kristen. Mula-mula aktivitas mereka semacam ini memerlukan rencana, memerlukan waktu, memerlukan usaha dan tenaga. Jadi artinya persekutuan Kristen kita perlu diusahakan dengan waktu, tenaga, dan usaha. Jadi persekutuan kita menerima dan memberikan kasih. Selain itu perlu di-highlight bahwa persekutuan kita memerlukan waktu, tenaga, dan usaha. Apa hasil dari persekutuan kita sebagai orang percaya? Persekutuan sejati membawa hasil yang positif. Saat kita mempelajari persekutuan yang tadi kita baca, perhatikanlah apa yang terjadi. 1. Membagikan uang untuk orang yang memerlukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Yang ketiga, kerelaan semua orang atau semua orang melakukan dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Yang keempat, yang terpenting adalah orang-orang yang diselamatkan Allah ditambahkan dalam kelompok mereka. Itu hasil-hasil dari persekutuan yang didasari oleh kasih Tuhan, yang memerlukan waktu, tenaga, dan usaha. Itulah hasilnya. Mari kita sama-sama sebagai umat Tuhan melihat apakah persekutuan kita komunitas kasih yang kita bangun bersama-sama
itu memberikan hasil yang Tuhan mau, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Yang mau katakan amin. Nah, yang berikutnya, ketika di dalam persekutuan tentunya akan ada ujian. Maksudnya ketika persekutuan itu untuk memperhatikan atau untuk melihat bagaimana persekutuan itu, tentunya ada ujian. Nah, Allah memerintahkan ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan atau persekutuan disebabkan oleh karena dosa atau kehidupan seseorang atau lebih banyak orang lagi. Maka itu diperlukan dari kita untuk ketika hal-hal itu muncul di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Nah, Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius 5 ayat 23-24, ketika kita mau mempersembahkan di mezbah. Nah, kita harus, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, marilah kita berdamai. Marilah kita melakukan penyelesaian. Nah, itu adalah kita untuk melakukan penyelesaian ketika di dalam persekutuan kita ada ujian. Kalau kita bisa melewati hal ini, maka tadi hasil persekutuan itu akan membawa kita kepada satu keindahan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada kita ketika kita dengan setia dan ketika kita meminta pengampunan juga daripada Tuhan, maka Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari sebagai umat Tuhan, kita bisa melewati proses ujian kita di dalam persekutuan kita. Salah satu contoh lagi adalah firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus mengampuni. Kalau Tuhan Yesus mengatakan mengampuni itu kita harus mengampuni 70 kali 7. Nah, itu adalah ujian-ujian kita untuk sebuah persekutuan. Nah, kalau kita mau selanjutnya adalah sekarang kita bayangkan metode Allah untuk persekutuan, supaya persekutuan itu bisa berjalan. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 15, mungkin bisa dibukakan. Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 15. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nasihatnya adalah jangan ada akar pahit yang muncul dan menyebabkan masalah sehingga banyak orang tercemar. Jadi sebagai anggota di dalam persekutuan,
marilah kita menjaga hati kita supaya jangan ada timbul akar pahit. Nah, di dalam hal ini kadangkala orang tuh ngelihatnya gini, kalau kita akar pahit nih, misalnya kita sendiri di dalam persekutuan, kita yang rugi. Sebenarnya tidak, tapi seluruh persekutuan akan mengalami kerugian. Karena kita adalah satu kesatuan. Maka itu kita harus dengan berusaha dengan sungguh-sungguh, jangan sampai ada akar pahit yang muncul di dalam persekutuan kita. Dan nasihat yang berikutnya adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini enggak mudah, tapi harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk Allah, untuk rencana Allah di dalam persekutuan kita. Ada pepatah yang ngomong demikian, melalui pengertian datanglah penerimaan. Maksudnya adalah kalau kita mengerti, berusaha mengerti orang atau lawan kita, lawan bicara kita misalnya, teman kita, maka kita akan terbuka untuk menerima dia. Mungkin dia mengalami kehidupan yang tidak normal, karena latar belakang budaya, latar belakang keluarga yang rusak. Tapi kalau kita masuk dengan melihat dari hasilnya atau tingkahnya yang tidak pas, maka kita akan menolak. Tapi sebaliknya ketika kita mengerti bahwa masalahnya muncul karena latar belakang, kita melakukan penerimaan yang didasari dengan kasih Allah untuk supaya orang tersebut mengalami perubahan. Jikalau engkau tidak mengerti, maka visi dan pandangan kita akan menjadi sempit dan tidak cukup luas. Nah, mari kita belajar mengenali alasan-alasan untuk orang berpikir, bertindak, untuk lebih mudah menerima kelakuannya. Di dalam Efesus 4 ayat 2 mengatakan demikian, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita telah menerima kasih Allah, maka Allah memampukan kita untuk kita bisa melakukannya dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dan dengan kesabaran. Sehingga ketika kita saling membantu, maka kasih kita itu akan ditunjukkan. Nah, yang terakhir adalah orang percaya. Sebelum kita masuk di situ, apakah kita hidup dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita, saling membantu, memelihara persekutuan roh di dalam dan dalam ikatan kasih? Apakah hidup kita di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan menunjukkan kasih di dalam hal saling membantu? Dan inilah tujuan daripada persekutuan kita. Untuk di dalam persekutuan kita, kita bisa merasakan sukacita. Walaupun kita dari berbagai latar belakang, berbagai budaya, berbagai karakter yang dibentuk dari kecil, tetapi kita ada di dalam kesatuan roh yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dan diikat di dalam kasih Tuhan. Karena Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6 mengatakan demikian. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua,
dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, marilah kita memiliki tujuan di dalam persekutuan kita, yaitu satu kesatuan di dalam roh Tuhan. Artinya bahwa di dalam persekutuan kita, tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan kita adalah di dalam roh kita untuk kita mempermuliakan Dia. Dan kalau satu roh, maka segala sesuatunya adalah bersumber dari roh yang sama, dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Marilah dengan sekuat tenaga kita membangun persekutuan kita dengan sesama kita umat percaya yang lahir dalam Kristus Yesus dan akan menghasilkan petobat-petobat baru, keselamatan-keselamatan yang baru, baik di dalam lingkungan kita maupun di luar lingkungan kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita membuka diri kita untuk dimensi yang baru ini, yaitu persekutuan dengan Tuhan, di dalam roh kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan jiwa-jiwa yang baru, yang belum mengenal Tuhan tadinya menjadi mengenal Tuhan dan menjadi satu dalam persekutuan yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ke depan ini setelah kita melewati fase proses untuk yang namanya wabah pandemi COVID-19, resesi ekonomi sudah ada di depan mata kita. Maka itu perlu persekutuan yang didasari kasih Allah di antara kita sebagai orang percaya, sehingga kita menjadi satu kesatuan di dalam roh dan kita memiliki tujuan yang sama untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Saya tutup dengan satu perkataan yang baik dari anak Tuhan, yaitu Helen Keller. Dia katakan demikian di dalam bahasa Inggris, "Once I knew only darkness and stillness. My life was without past or future. But a little word from the finger of another fell into my hand that clutched at emptiness, and my heart leaped to the rapture of living." Dalam terjemahan bebasnya saya sampaikan demikian. Suatu kali saya hanya tahu kegelapan dan keheningan. Hidup saya tanpa masa lalu atau masa depan. Karena Helen Keller ini buta. Tetapi sedikit kata dari jari orang lain jatuh ke tangan saya dan mencengkram kehampaan. Maka hati saya bersukacita melompat untuk ke pengangkatan hidup, untuk ke level yang berikutnya. Mari kita mulai saling membantu di dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita melakukannya karena kasih yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang mau dan mengerti katakan amin. Mari kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
angkat pujian, Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang. Mari nyanyikan pujian ini. Menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdoa. Yang di rumah-rumah kita berdoa. Biar kita memiliki persekutuan dengan sesama kita yang didasari dengan kasih Allah. Kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengasihi dengan tulus satu dengan yang lain. Mungkin di tim kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di kul kita, ada banyak teman-teman kita yang lemah, yang punya kekurangan. Tapi kalau kita melakukannya dengan kasih Allah, maka kita sebagai satu kesatuan memiliki tujuan yang sama, yaitu supaya kasih Allah sempurna di dalam setiap kita. Ada kesatuan yang indah yang terjalin, bertumbuh bersama, mengalami keindahan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Biar kami Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan, dibangun dengan persekutuan yang didasari dengan kasih-Mu Tuhan. Kami membangun satu dengan yang lain, didasari dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan kemuliaan dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar bisa kami saling menerima satu dengan yang lain. Bisa kami memberikan kasih, kami menerima kasih Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan, banyak di dalam tim kami Tuhan, di dalam anggota kul kami, kekurangan-kekurangan yang terjadi. Biar Tuhan memampukan kami untuk bisa kami saling mengasihi Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga kasih Tuhan mengalir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar tujuan Tuhan di dalam persekutuan kami, supaya banyak orang yang melihat kemuliaan Tuhan, banyak orang yang melihat kasih Tuhan terpancar dari persekutuan kami Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan,
Banyak orang yang merasa diberkati di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kami hidup di dalam dimensi yang baru. Dan Tuhan, kami juga tahu Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Karena pada saat-saat ini Tuhan, ekspresi kasih, perbuatan kasih Tuhan, itu harus dinyatakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk doa-doa syafaat kita. Dan nanti Ibu Maya akan berdoa untuk doa-doa syafaat kita. Kita angkat pujian, Tuhan dengar doaku, dengarlah doaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Benar Tuhan Yesus. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu, Yesus. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu, Yesus. Yesus, punya namamu. Yesus, Yesus, punya namamu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Dalam nama Kami Tuhan yang haus, kami yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Hari-hari ini keadaan di tengah-tengah bangsa kami. Engkau melihat keadaan di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan Engkau mengerti Tuhan keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Saat ini kami memohon belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami memohon belas kasih-Mu atas bangsa kami Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Campur tangan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Pulihkan bangsa kami Dalam nama Tuhan. Yesus. Kami tahu Bapa Engkau mengasihi bangsa Dalam kami. nama Yesus. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa Dalam Indonesia nama ini Yesus. Tuhan. Sebab itu kami datang di hadapan-Mu. Dalam nama Memohon Yesus. belas kasih-Mu atas bangsa kami Dalam nama Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Semua tak karena seizin-Mu Tuhan. Karena kami percaya di balik yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Ada rencana yang indah yang Kau siapkan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar bangsa kami ini Tuhan Yesus, supaya datang lebih dekat lagi kepadamu. Terlebih lagi mereka boleh berseru kepadamu dan meminta campur tangan-Mu atas bangsa ini. Memohon belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan Yesus. Wabah yang terjadi saat ini kami tahu bahwa Engkau mengizinkannya terjadi Tuhan. Karena kami percaya ada rencana yang terindah yang Kau siapkan bagi bangsa kami ini Tuhan. Bapak berkati bangsa Indonesia ini. Amin. Pulihkan perekonomian Indonesia ini. Amin. Sosial, budaya, politik Tuhan pulihkan Bapak di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami terpuruk ya Tuhan. Engkau akan mengangkat bangsa Indonesia ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami. Kami juga berdoa mohon campur tangan-Mu Tuhan. Para tim medis yang ada, para tim dokter Tuhan, yang bekerja sebagai mereka yang berdiri di garis depan Tuhan untuk menolong orang-orang yang saat ini terjangkit penyakit ya Tuhan. Mereka yang kena wabah virus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan mereka yang saat ini mengalami sakit Tuhan, mari Tuhan tangan-Mu yang kudus Kau ulurkan atas mereka, pulihkan dan sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini akan berlalu Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Tuhan, pemimpin pembina, gembala pembina kami Pak Bapak Insinyur Nyoto Raharjo, dan keempat wakilnya Tuhan berkati Bapak Kepala Rayon kami, Bapak Gembala Rayon Tuhan, Bapak Wieko beserta kedua wakilnya. Tuhan Engkau yang memberkati mereka, berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih gembala kami di tempat ini beserta wakilnya, keluarganya, rumah tangganya Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Berkati seluruh umat-Mu di GBI Cikarang Baru ini juga Tuhan Yesus. Supaya seluruh umat-Mu lebih intim, lebih dekat lagi berseru kepada Yesus. Hanya Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami, kota kami, bahkan umat-Mu yang ada di GBI Cikarang Baru ini Tuhan. Engkau berkati, beri kekuatan, kesehatan senantiasa di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan memberikan persembahan melalui rekening yang tersedia, dan juga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan bisa mendengarkan pengumuman melalui grup WhatsApp dan juga informasi-informasi sehingga kita terupdate dan kita tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan dan persekutuan yang dalam dengan Tuhan dan dengan sesama kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada kesempatan ini kita akan menutup ibadah kita bersyukur kita masih boleh beribadah, dan kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih,
Diberkatilah Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.